Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat surat kuasa yang baik dan benar. Banyak yang bertanya kepada saya bagaimana caranya membuat surat kuasa yang kemudian dapat digunakan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Baiklah, kita akan membahas secara ringkas tentang bagaimana caranya membuat surat kuasa yang baik dan benar. Yang pertama, surat kuasa yang baik adalah terdapat judul bahwa di atas adalah surat kuasa. Surat kuasa ini apabila dari perorangan, maka tidak perlu ada kop surat. Akan tetapi apabila surat kuasa diberikan oleh suatu korporasi maupun suatu perusahaan, maka surat kuasa tersebut itu harus ada kop surat di atasnya. Kemudian yang kedua, surat kuasa itu harus didahului oleh kata pembuka, yakni yang bertanda tangan di bawah ini. Artinya di situ siapakah kemudian yang memberi kuasa kepada saudara. Misalkan pemberi kuasa adalah namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian jenis kelaminnya apa, kebangsaannya apa, kemudian pekerjaannya apa, dan alamatnya di mana. Kemudian setelah kita menuliskan tentang identitas dari pemberi kuasa, maka kita tentukan siapa sajakah yang menerima kuasa atas pemberi kuasa yang sudah dituliskan identitasnya tadi. Misalkan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, kita juga harus menuliskan alamat penerima kuasa. Kita juga harus memilih apakah menggunakan alamat kantor kuasanya atau tetap menggunakan alamat pemberi kuasa. Jadi di dalam surat kuasa itu juga dicantumkan tentang apakah tetap menggunakan alamat pemberi kuasa atau biasanya menggunakan alamat penerima kuasa. Sehingga kemudian juga disebutkan alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, dan kemudian kalau perlu juga dicantumkan website dan alamat email. Ini penting untuk digunakan sebagai sarana komunikasi maupun sarana informasi apabila dibutuhkan oleh seseorang maupun lembaga dalam hal ada informasi terkait dengan persoalan atau problem hukum yang akan Anda hadapi. Kemudian setelah alamat, maka beranjak ke berikutnya itu harus ada kata-kata khusus. Karena memang surat kuasa ini diharapkan itu adalah surat kuasa yang bersifat khusus, tidak umum. Jadi sekali lagi, sebaiknya surat kuasa itu dibuat secara khusus, tidak secara general, tidak secara kompleks terhadap problem hukum yang khusus dihadapi oleh klien saudara atau saudara sendiri. Biasanya kata-kata khusus itu diikuti oleh kata-kata untuk dan atas nama diri kami karena sah bertindak memberi bantuan hukum berupa nasihat atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili, dan atau membela hak-hak serta kepentingan pemberi kuasa, serta bertindak sebagai penasihat hukum dalam kedudukannya sebagai. Jadi kedudukannya juga harus jelas. Ia sebagai apa? Apakah sebagai penggugat, atau sebagai terlapor, atau sebagai pelapor, atau sebagai penggugat, atau sebagai pihak yang dirugikan. Kemudian setelah kita menuliskan yang tadi, maka tuliskanlah kronologis kejadian saudara. Misalkan kronologisnya sudah terjadi utang piutang antara pemberi kuasa dengan
orang lain atas nama siapa, itu diceritakan secara singkat dalam surat kuasa saudara. Kalau kemudian ada pasal-pasal yang terkait dengan posisi hukum klien atau pemberi kuasa, maka juga harus dicantumkan. Misalkan sebagaimana dimaksud dalam pasal sekian tentang apa, itu juga dicantumkan. Selain itu juga surat kuasa itu diharapkan juga mencantum berdasarkan apa? Apakah berdasarkan surat panggilan atau berdasarkan surat menyurat lainnya dan lain sebagainya. Setelah surat menyurat itu juga harus Anda mencantumkan terkait dengan di mana. Apakah panggilan itu di Polda Metro Jaya misalkan, atau di pengadilan mana, atau tentang hal apa, sehingga surat kuasa yang Anda terima itu merupakan bagian tidak terpisahkan dari semua hal yang akan dihadapi oleh klien saudara. Kemudian surat kuasa juga harus mencantumkan Anda bisa menghadap kemana saja. Jadi misalkan Anda bisa mewakili, mendampingi klien saudara tidak hanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi misalnya kalau ada hubungannya terkait dengan tanah, maka juga bisa saudara mewakili, mendampingi dan membela hak-hak klien saudara di kantor Badan Pertanahan Nasional misalnya, atau di kantor catatan sipil, atau di kantor lainnya yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh klien saudara. Sehingga saudara tidak perlu lagi membuat surat kuasa yang tidak ada cantumkan dalam surat kuasa apabila saudara harus menghadap ke kantor-kantor atau pihak-pihak lainnya. Karena sudah tercantum secara komprehensif dalam surat kuasa yang sudah Anda buat tadi. Kemudian juga penting dalam surat kuasa itu harus dibatasi. Jadi saudara misalkan hanya mendampingi di pengadilan negeri. Artinya misalnya ada kasasi atau banding atau peninjauan kembali, maka saudara harus membuat kuasa yang baru. Sehingga kemudian secara fokus saudara hanya mendampingi dan mewakili klien saudara di tingkatan pengadilan negeri saja. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, surat kuasa juga harus membuat apakah ada hak substitusi dan retensi terhadap surat kuasa yang diberikan saudara. Ini menjadi sangat penting apabila saudara berhalangan dan kemudian saudara juga memberikan kuasa substitusi kepada rekan-rekan pengacara atau rekan-rekan saudara lainnya. Kemudian yang terakhir, surat kuasa juga harus ditandatangani oleh pemberi dan penerima kuasa. Biasanya pemberi kuasa itu di sebelah kanan dan kemudian penerima kuasa di sebelah kiri. Dan jangan lupa pula di tempat tanda tangan pemberi kuasa itu diberi materai atau dibubuhi materai sebesar Rp10.000. Kemudian ditandatangani oleh pemberi kuasa, baru kemudian ditandatangani oleh penerima kuasa. Jangan lupa pula sebelum itu juga diberikan tanggal yang jelas kapan ditandatanganinya sebuah surat kuasa yang sudah disepakati oleh klien saudara dengan saudara sendiri. Itulah kira-kira bagaimana caranya membuat surat kuasa yang baik dan benar. Semoga tips dan trik ini berguna tidak hanya kepada Anda, tapi juga kepada semua yang merupakan subscriber maupun pengunjung dari channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang jelas, silakan bisa komen di YouTube saya atau bisa menghubungi saya sendiri di website saya www.saplau.top. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.